Selamat datang di meja belajar Akira, tempat terbaik untuk mempersiapkan diri menghadapi tes CPNS. Kali ini, kita akan membahas soal tryout tes wawasan kebangsaan. Video ini dirancang khusus untuk membantu kamu membiasakan diri dengan pola soal dan suasana tes yang sebenarnya. Tanpa musik, kita akan fokus sepenuhnya pada soal-soal dan pembahasannya. Pastikan kamu simak baik-baik penjelasan setiap jawaban, agar kamu bisa lebih memahami konsep dan logika di baliknya. Yuk, langsung kita mulai. Manakah yang bukan semboyan dari provinsi-provinsi yang ada di Indonesia? A. Isang Bansa Isang Diwa. B. Ruhui Rahayu. C. Tuah Sakato. D. Gemah Ripah Ripeh Rapi. E. Todopoli. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu Isang Bansa Isang Diwa. Penjelasannya adalah Tuan Sakato, Sumatera Barat, Gemah Ripah Ripeh Rapi, Jawa Barat, Ruhui Rahayu, Kalimantan Timur, Todopoli, Sulawesi Selatan, Isang Bansa Isang Diwa itu semboyan negara Filipina. Latar belakang berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB adalah A. Ekspansi militer yang semakin meluas dan melibatkan banyak negara. B. Gagalnya pertemuan Presiden Wilson dengan Mussolini dari Italia. C. Munculnya konflik-konflik yang berskala multilateral. D. Tidak adanya institusi internasional yang berfungsi sebagai mediator dan fasilitator. E. Gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Penjelasannya adalah, latar belakang berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB adalah gagalnya Liga Bangsa-Bangsa dalam menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Untuk menentukan kewarganegaraan seseorang, Indonesia menganut asas A. Bipatrit. B. Apatrit. C. Ius sanguinis. D. Ius soli. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Ius sanguinis. Penjelasannya adalah, menurut penjelasan UU No. 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, lambang Garuda sebagai simbol Indonesia diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1956. B. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1951. C. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1945. D. PP Nomor 66 Tahun 1951. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu PP Nomor 66 Tahun 1951. Parpol yang ikut dalam pemilu tahun 1999 sebanyak A. 48, B. 58, C. 28, D. 38, E. 68. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu 48. Mesopotamia merupakan daerah di antara dua sungai besar Efrat dan Tigris yang kini menjadi Republik Islam Irak. Kerajaan pertama yang ada di Mesopotamia adalah A. Assyria, B. Akkadia, C. Persia, D. Neo-Babilonia, E. Sumeria. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu Sumeria. Proklamasi yang mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri merupakan pengertian proklamasi ditinjau dari sudut A. Yudisial, B. Politik, C. Yuridis, D. Ideologis, E. Terminologis. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu ideologis. Penjelasannya adalah, makna proklamasi dilihat dari dua sudut pandang hukum. Apabila menghapus tata hukum kolonial diganti dengan tata hukum nasional, sudut pandang ideologis, apabila berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajah. Sidang BPUPKI diselenggarakan di Jakarta yang membicarakan A. Rancangan Undang-Undang Dasar. B. Pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. C. Dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka. D. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. E. Presiden dan Wakil Presiden. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka. Penjelasannya adalah Dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka. Pada tanggal 28 Mei tahun 1945, diadakan upacara pelantikan dan sekaligus seremonial pembukaan masa persidangan BPUPKI yang pertama di gedung Cuosangiin, yang pada zaman kolonial Belanda gedung tersebut merupakan gedung Volksraad dari bahasa Belanda.
semacam lembaga, Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda, di masa penjajahan Belanda, dan kini gedung itu dikenal dengan sebutan Gedung Pancasila, yang berlokasi di Jalan Pejambon 6 Jakarta. Namun masa persidangan resminya sendiri, masa persidangan BPUPKI yang pertama, diadakan selama 4 hari dan baru dimulai pada keesokan harinya, yakni pada tanggal 29 Mei tahun 1945, dan berlangsung sampai dengan tanggal 1 Juni tahun 1945, dengan tujuan untuk membahas bentuk negara Indonesia, filsafat negara, Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Dalam sistem pemerintah negara kedudukan DPR adalah kuat karena a. Anggota DPR merangkap MPR. B. DPR dapat mengundang MPR untuk sidang istimewa. C. DPR dapat menjatuhkan presiden. D. DPR dapat mengajukan mosi tidak percaya KPD pemerintah. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu anggota DPR merangkap MPR. Penjelasannya adalah susunan keanggotaan MPR terdiri atas DPR dan DPD, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 2 Ayat 1, jadi keanggotaan DPR merangkap keanggotaan MPR. Kedudukan DPR kuat juga karena tidak dapat dibubarkan oleh Presiden, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7C. Visi Pembangunan Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025 adalah A. Indonesia yang mandiri, adil dan makmur. B. Indonesia yang mandiri, maju, adil dan sejahtera. C. Indonesia yang mandiri, maju dan visioner. D. Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. E. Indonesia yang kuat, adil, makmur dan sejahtera. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Penjelasannya adalah Visi Pembangunan Nasional tahun 2005 sampai tahun 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Tradisi sejarah tertua masyarakat Indonesia yang sudah mengenal tulisan dapat diketahui dari prasasti. A. Tukmas. B. Kutai. C. Tugu. D. Canggal. E. Kedukan Bukit. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Kutai. Kembalinya Yogyakarta ke tangan Republik Indonesia beserta semua tawanan, merupakan hasil dari A. Perjanjian Renville. B. Konferensi Meja Bundar. C. Perjanjian Linggarjati. D. Perundingan Rumroyen. E. Usaha keras rakyat berupa konfrontasi fisik antara Indonesia dengan Belanda. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Perundingan Rumroyen. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, merupakan asas A. Keterbukaan. B. Akuntabilitas. C. Kepastian hukum. D. Kepentingan umum. Jawaban yang benar adalah pilihan A, yaitu keterbukaan. Indonesia mendukung Asia Pacific Economic Cooperation karena APEC. A. Mengembangkan sistem ekonomi berbasis kerakyatan. B. Mengembangkan kerjasama ekonomi antar negara Asia Pasifik. C. Mendukung peningkatan ekonomi negara-negara ASEAN. D. Mendukung proteksi hasil pertanian negara-negara Asia Pasifik. E. Melibatkan seluruh negara ASEAN. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu mengembangkan kerjasama ekonomi antar negara Asia Pasifik. Penjelasannya adalah APEC merupakan sebuah organisasi kerjasama ekonomi antar negara Asia Pasifik. Indonesia mendukung APEC ini karena organisasi tersebut mengembangkan kerjasama ekonomi antar negara di Asia Pasifik. Dokumen yang berisi pengklaiman tanah Palestina oleh Yahudi Israel disebut A. White Paper 1939. B. Balfour Declaration 1917. C. Zionisme 1897. D. The Pasilt White Paper 1930. E. Peel Commission 1937. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Balfour Declaration 1917. Penjelasannya adalah, Deklarasi Balfour adalah sebuah pernyataan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah Britania saat Perang Dunia I yang mengumumkan dukungan untuk tanah air bagi orang Yahudi di Palestina, yang saat itu merupakan sebuah kawasan Utsmaniyah dengan populasi minoritas Yahudi. Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan A. Kejaksaan Militer. B. Kejaksaan Tindak Pidana Korupsi. C. Kejaksaan Negeri. D.
Kejaksaan Wilayah, E. Kejaksaan Sipil. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu Kejaksaan Negeri. Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah merumuskan kriteria agar seseorang atau suatu pihak memiliki legal standing sebagai berikut, kecuali A. Kerugian tersebut bersifat khusus spesifik, dan aktual atau setidak-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi. B. Tidak adanya hubungan sebab akibat causal verban antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. C. Adanya hak kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. D. Hak kewenangan konstitusional permohonan tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan oleh undang-undang yang sedang diuji. E. 0. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu tidak adanya hubungan sebab akibat causal verban antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji. Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Pemilu menyatakan bahwa pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun sekali dimaksudkan untuk A. Menetapkan dan mengesahkan GBHN 5 tahun ke depan. B. Membentuk kabinet untuk menjalankan pemerintahan. C. Melengkapi keanggotaan DPRD TEK 1 dan DPRD TEK 2. D. Mengisi keanggotaan MPR. E. Memilih presiden. Jawaban yang benar adalah pilihan C, yaitu melengkapi keanggotaan DPRD TEK 1 dan DPRD TEK 2. Pancasila adalah sumber nilai. Adapun nilai dalam Pancasila yang sifatnya abstrak dan umum sehingga memerlukan penafsiran ulang sesuai keadaan bangsa dan perkembangan zaman disebut nilai. A. Dasar. B. Dominan. C. Instrumental. D. Praktis. E. Mendarah daging. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu praktis. Dari kajian Observatorium Bintang, berkembanglah ilmu ruang angkasa di Asia Barat. Salah satu ilmuwan yang menghasilkan karya pertama sebagai usaha untuk mengarungi ruang angkasa dituangkan dalam buku berjudul Nuskat al-Musilak fi Ikhtirak al-Afaq, tempat orang-orang yang rindu menembus ruang angkasa adalah A. Al-Kindi. B. Al-Jawahiri. C. At-Tabari. D. Al-Hasani. E. Al-Idrisi. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu Al-Idrisi. Penjelasannya adalah Muhammad Al-Idrisi Al-Qurtubi Al-Hasani Al-Sabeti atau singkatnya Al-Idrisi, 1100, 1165 atau 1166, adalah pakar geografi, kartografi, mesirologi, dan pengembara yang tinggal di Sisilia, tepatnya di Istana Raja Roger II. Muhammad Al-Idrisi lahir di kota Afrika Utara Ceuta, Sabtah, yang termasuk bagian Kekaisaran Murabitun dan wafat di Sisilia. Hasil karyanya antara lain Huskat al-Garis bawah Musilak fi Ikhtirak al-Afaq. Pelaksanaan dari hukum material disebut A. Hukum agama. B. Hukum formal. C. Hukum material. D. Hukum adat. E. 0. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu hukum formal. Negara dianggap sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas golongan lain. Pernyataan tersebut merupakan isi dari teori A. Integralistik. B. Liberal. C. Perseorangan. D. Golongan. E. Sosialis. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu golongan. Penjelasannya adalah teori yang diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin yang menganggap bahwa negara sebagai alat dari suatu golongan untuk menindas golongan lain disebut teori golongan. Pencatuman sistem pemerintahan negara Republik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945 terdapat dalam A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alin 4. B. Peraturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. C. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 2. D. Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. E. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4-15. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu Penjelasan Umum Undang-Undang 1945. Penjelasannya adalah Penjelasan Umum Undang-Undang 1945 Sistem Pemerintahan Negara Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945 terdapat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang 1945 tentang 7 kunci pokok sistem pemerintahan. Tahun 2006 GRAMMY Award bagi prestasi musik di Amerika jatuh pada judul lagu From the Bottom of Heart yang dinyanyikan solo oleh A.
Justin T. B. Stevie Wonder. C. Eric Clapton. D. James Taylor. E. Norah Jones. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Stevie Wonder. Tahun 612 Murektikandayun keturunan Manikmaya mendirikan kerajaan. A. Kalingga. B. Galuh. C. Medang. D. Sriwijaya. E. Tarumanegara. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu Galuh. Penjelasannya adalah, sejarah mengenai kerajaan Galuh ada pada naskah kuno Carita Parahyangan, suatu naskah berbahasa Sunda yang ditulis pada awal abad ke-16. Dalam naskah tersebut, cerita mengenai kerajaan Galuh dimulai waktu Rahyang Tari Medang Jati yang menjadi Raja Resi selama 15 tahun. Selanjutnya, kekuasaan ini diwariskan kepada putranya di Galuh yaitu Sangmuretikandayun. Saat Linggawarman, Raja Tarumanagara yang berkuasa dari tahun 666 meninggal dunia pada tahun 669, kekuasaan Tarumanagara jatuh ke Sri Maharaja Tarusbawa, menantunya dari Sundapura, salah satu wilayah di bawah Tarumanagara. Karena Tarusbawa memindahkan kekuasaan Tarumanagara ke Sundapura, pihak Galuh, dipimpin oleh Muretikandayun, berkuasa dari tahun 612 memilih untuk berdiri sebagai kerajaan mandiri. Adapun untuk berbagi wilayah, Galuh dan Sunda sepakat menjadikan Sungai Citarum sebagai batasnya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat, setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin. A. 5 tahun, B. 7 tahun, C. 1 tahun, D. 3 tahun, E. 9 tahun. Jawaban yang benar adalah pilihan D, yaitu 3 tahun. Penjelasannya adalah, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Pasal 6 Ayat 3. Tindakan pemerintah dalam hukum publik berupa suatu pengaturan yang bersifat umum, general atau abstrak. A. Remigrasi. B. Regeling. C. Regrouping. D. Repatriasi. E. Reunifikasi. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu regeling. Sebagai langkah cepat pemerintah dalam mengatasi masalah bangsa, pemerintah melakukan penjualan aset negara. Tujuan utama pemerintah menerbitkan dan menjual obligasi senilai Rp157,6 triliun adalah A. Melunasi hutang perusahaan swasta nasional. B. Memacu pertumbuhan ekonomi nasional. C. Menyelamatkan perbankan nasional. D. Menutupi kekurangan anggaran pembangunan. E. Mendorong perkembangan usaha. Jawaban yang benar adalah pilihan B, yaitu memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Penjelasannya adalah, tujuan pemerintah menerbitkan dan menjual obligasi senilai Rp157,6 triliun adalah memacu pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga ada kemauan berusaha bagi SDM-nya. Apa dasar Parlemen RI memisahkan lambang negara Garuda Pancasila? A. Berdasarkan Ikhtisar Parlemen nomor 1 pada tanggal 20 Februari tahun 1950. B. Berdasarkan Ikhtisar Parlemen nomor 1 pada tanggal 18 Februari tahun 1950. C. Berdasarkan Ikhtisar Parlemen nomor 2 pada tanggal 18 Februari tahun 1950. D. Berdasarkan Ikhtisar Parlemen nomor 3 pada tanggal 18 Februari tahun 1950. E. Berdasarkan Ikhtisar Parlemen nomor 2 pada tanggal 20 Februari tahun 1950. Jawaban yang benar adalah pilihan E, yaitu berdasarkan Ikhtisar Parlemen nomor 2 pada tanggal 20 Februari tahun 1950.